Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Zahra Putri Irianti, mahasiswa baru dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas dan Prodi Psikologi tahun 2020. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang penggunaan media sosial yang tidak sehat atau kurang tepat. Menurut kalian, manfaat dari media sosial itu apa sih? Banyak ya. Di antaranya penggunaan media sosial itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran, berdagang, mencari informasi ataupun berita, dan banyak lagi. Itu tergantung kita menggunakannya sesuai kebutuhan. Namun, media sosial juga terkadang disalahgunakan oleh beberapa orang lain. Dari penyalahgunaan media sosial tersebut bisa menyebabkan dampak-dampak negatif, baik itu bagi penggunanya maupun orang-orang di sekitarnya yang melihatnya. Penggunaan media sosial yang tidak sehat itu seperti apa sih? Nah, ini mari kita lihat videonya. Hai guys, selamat malam. Malam semua. Gue mau kasih tau aja nih, kalau kita tuh orang kaya tuh nongkrongnya di mall. Di mall ya. Minuman mahal semua. Mallnya mall mewah. Kalau kalian di mana? Di pinggiran ya. Pinggirannya. Males. Aduh, kalau di pinggiran ya udah kasih teman sama kita, maaf ya. Maaf ya. Bye. Nah, kalian sudah melihatkan videonya tadi? Itu merupakan salah satu contoh penggunaan sosial media yang tidak sehat. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita tanya kepada narasumber kita tentang video tersebut dan apa sih kaitannya menurut narasumber kita ini dengan sila-sila Pancasila. Yuk, simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai Bu Rosi sebagai guru SD. Mungkin bisa perkenalan. Oh iya nak, ya mbak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Rosi Dawati. Saya sebagai guru kelas 2 di SDN Paciran 1. Ya, di sini saya akan mewawancarai Bu Rosi mengenai tentang video yang saat ini sedang viral dan berhubungan dengan Pancasila. Langsung saja ya Bu. Yang pertama, apakah Ibu sudah mengetahui tentang video yang sedang viral saat ini? Ya, insya Allah sudah nak. Kemudian yang kedua, dari mana atau dari siapa Ibu mengetahuinya? Saya lihatnya di sosial media. Sejak kapan Ibu mengetahui video itu? Dari kemarin nak ya. Oh ya. Sekarang menurut Ibu, apa sih sebenarnya fungsi media sosial itu? Menurut saya media sosial itu sebenarnya banyak sekali fungsinya. Untuk hal-hal yang positif, aduh banyak sekali. Untuk yang negatif juga banyak. Yang pertama, yang untuk media komunikasi. Yang kedua, media informasi. Terus yang ketiga, Bu Rosi sebagai pendidik juga pedagang online. Jadi media sosial juga dimanfaatkan sebagai media belajar juga media berdagang online. Kemudian, bagaimana jika sosial media disalahgunakan seperti pada video yang tadi, dan mengapa hal tersebut dapat terjadi? Bu Rosi sangat tidak setuju ya nak ya, soalnya kenapa kalau sosial media disalahgunakan itu imbasnya sangat besar terhadap masyarakat. Imbas negatifnya itu terutama pada anak-anak muda, terus atau utamanya anak-anak kecil. Sekarang anak kecil saja bisa melihat video YouTube dengan bebasnya. Kalau disalahgunakan nanti mereka akan sangat terpengaruh dengan video-video itu. Kemudian seperti yang tadi di video itu kan contoh salah satu yang negatif yang mengumbar kekayaan. Nah, seperti itu kira-kira menurut Bu Rosi mengapa terjadi seperti menyombongkan harta kekayaannya itu, mengapa seperti itu? Iya.
biasanya manusia itu kan sebagai makhluk sosial ya. Sebagai makhluk sosial itu kan kadang ingin diakui oleh orang lain. Banyak cara yang mereka lakukan, salah satunya itu tadi, karena ingin diakui oleh orang lain, dia menunjukkan apa namanya, mungkin ingin menunjukkan ini loh saya, akunya itu. Saya bisa ini, saya punya ini, supaya orang lain itu mengakui dirinya. Menurut Bu Rosi seperti itu. Kemudian yang kelima, apakah tindakan seperti itu memenuhi penerapan poin-poin pada sila-sila Pancasila? Nah, itu sangat berkaitan dengan sila yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Itu kita kan sebagai manusia diberi akal, maka akal tersebut harus digunakan sebaik-baiknya. Terus yang kedua, menurut Bu Guru itu tidak sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Kenapa? Sesama makhluk sosial kita harus saling menghargai, kita harus saling rukun, tidak saling mengejek, menghina, sehingga terjalinlah persatuan dan kesatuan. Dengan melakukan membuat video seperti itu kan terlihat bahwa mereka ingin menyombongkan, ingin melihatkan kekayaannya dan lain-lain, sehingga yang lainnya merasa merasa rendah di hadapan orang-orang seperti itu. Dan yang ketiga, tidak sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dalam konten tersebut pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan. Bagi yang membuat konten, dia akan viral. Nah, menurut Ibu, siapa pihak yang merasa dirugikan? Nah, itu saya sebagai guru, menurut saya yang paling dirugikan itu adalah remaja yang melihat konten-konten tersebut, kemudian anak-anak juga. Mereka pasti pengen meniru, karena mereka kan anak-anak itu biasanya yang utama itu meniru. Mereka itu pengen, oh dia seperti itu bisa viral, saya juga pengen seperti itu gitu. Berarti kan di sini pasti karena konten tersebut banyak ingin meniru, sedangkan keadaan sosial mereka tidak sesuai. Keadaan ekonomi, sosial dan lain-lain dari orang tua, keadaan mereka sendiri kan tidak sesuai, tapi mereka memaksakan ingin meniru seperti itu. Selanjutnya, sebagai guru SD, bagaimana pandangan Ibu terhadap murid-murid Ibu yang ikut terpengaruh oleh beberapa video yang sedang viral di media sosial? Saya sebagai guru, terutama dari kelas 2 ya, yang masih anak-anak, masih sangat perlu bimbingan. Yang utama itu saya menerapkan KI 1 tentang ketuhanan yang Maha Esa ya, keyakinan. Itu dasar-dasar itu harus benar-benar saya terapkan ke anak-anak. Terus yang kedua itu tentang pendidikan berkarakter. Anak itu harus diajarkan betul bagaimana karakter yang harus mereka miliki, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh media, hal-hal yang negatif, terutama dari media sosial yang sekarang sangat mudah dijangkau oleh anak-anak. Terus yang ketiga, bagi guru itu mereka harus punya keterampilan. Contohnya keterampilan untuk membuat prakarya, keterampilan untuk di bidang olahraga ataupun di bidang yang lain, untuk mengalihkan fokus mereka dari media sosial yang bernuansa negatif seperti itu. Baik, yang terakhir, apa efek samping yang sangat menonjol dari para murid Ibu akibat penggunaan sosial media yang kurang tepat? Nah, ini anak-anak itu biasanya satu,
karena sering salah ya, salah memilih konten-konten yang kurang tepat tadi. Biasanya anak-anak meniru hal-hal yang negatif tadi, itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka sudah pegang media sosial seperti HP, biasanya fokusnya hanya di HP, lupa hal-hal yang lain. Yang ketiga, dimintai tolong orang tuanya karena sudah asik dengan HP-nya itu tadi, lupa, mereka jarang sekali memperhatikan orang tuanya, malah mengalihkan ke HP tadi. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya ini. Maaf mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa nak. Ya. Cukup sekian wawancara kali ini, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama teman saya dan akan membahas tentang video dan nilai-nilai Pancasila yang tersangkut pada video tersebut. Bisa diperkenalkan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfinar Komaria, saya juga sebagai mahasiswa. Oke, langsung saja ya. Apakah saudara sudah mengetahui tentang video yang sedang viral saat ini? Oh, video yang sedang viral. Iya, saya tahu, Mbak. Kemudian, dari mana atau dari siapa saudara mengetahuinya? Saya sih tahunya tuh dari sosial media yang sekarang beredar, kan viral-viral kayak gitu. Sejak kapan saudara mengetahuinya? Mungkin seminggu yang lalu. Seperti itu. Kemudian menurut saudara sebenarnya apa sih fungsi dari sosial media itu sendiri? Yang saya tahu, fungsi dari sosial media kan kita itu bisa tahu tentang berita-berita ataupun lingkungan sekitar ataupun teknologi apapun yang sekarang zaman modern yang berkembang pada saat ini, itu kita bisa lihat dari sosial media tersebut. Seperti itu ya. Kemudian apakah tindakan dalam video tersebut memenuhi penerapan poin-poin pada sila-sila Pancasila? Yang saya tahu sih enggak. Mengapa bisa begitu? Bisa dijelaskan? Yang saya tahu dalam poin sila nomor 2, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, atau kita diberi akal, maka kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan persatuan Indonesia, sila nomor 3, menghargai perbedaan dan tidak saling mengejek. Sila nomor 5, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ kan udah tahu ada konteks ya sangat mendalam, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ sudah ditekan banget bahwa misal nih kita udah kaya, ya kita jangan terlalu menonjolkan kekayaan kita. Namanya juga kita udah bersikap adil, ada yang lebih rendah dibanding kita, tapi kita tidak boleh merendahkan orang tersebut kan, gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebagai mahasiswa, bagaimana pandangan Anda terhadap remaja-remaja yang ikut terpengaruh oleh beberapa video yang sedang viral di media sosial? Yang saya tahu sih video itu memang ya mengejek banget tentang kamu menengah ke bawah, iya. Seperti itu. Iya, kita yang cuma paham tentang ya lingkungan sekitar kita, bukan tentang yang terlalu tinggi tentang sosialnya. Kita juga ngerasa terpojokkan kan dengan adanya video tersebut. Iya, betul sekali. Maka dari itu ya kembali lagi ke poin-poin Pancasila yang tadi saya sebutkan tentang seperti sila ketiga yang dalam konteksnya itu menerapkan tidak ada saling mengejek atau harus saling menghargai, dan
sila nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya juga udah jelaskan bahwa kita tuh harus adil, meskipun dalam sifat manusia tuh adil tuh susah banget dicari kayak gitu. Tapi kita harus menempatkan hati kita dan harus menempatkan di mana sih kita dalam posisi ini sekarang. Kita harus tahu juga orang itu kemampuannya di mana gitu. Ya cukup mungkin ya. Jadi pada intinya kita itu sebagai manusia itu tidak boleh bersikap sombong atau menyombongkan diri ya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Oke, sampai sini wawancara saya dengan teman saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.